Sering merasa bingung, cemas, khawatir akan masa depan, dan resah dengan diri sendiri, kerap kali dialami oleh orang-orang yang berusia pertengahan 20-an sampai 30-an. Gejala ini kerap disebut sebagai quarter life crisis atau krisis seperempat kehidupan. Untuk menjelaskan apa itu quarter life crisis, saya akan memberi kisah ilustrasi sebagai berikut. Katakanlah ada seorang bernama Andrew. Setelah lulus kuliah S1, dia memulai karirnya dengan bekerja di sebuah perusahaan. Dia menduduki posisi sebagai staf biasa dengan gaji yang pas-pasan untuk membayar kos dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia sudah bekerja di situ selama 4 tahun. Namun dia merasa tidak ada perkembangan dalam karirnya. Dia merasa khawatir dengan masa depannya. Dia bingung apakah akan meneruskan pekerjaannya di tempat itu atau mencari pekerjaan yang lain. Sementara dia sadar bahwa mendapatkan pekerjaan yang baru bukanlah hal yang gampang. Lalu ketika dia melihat temannya yang karirnya melaju dengan cepat melebihi dia menjadi resah, kehilangan percaya diri, dan merasa bahwa apa yang dikerjakannya tak ada artinya. Quarter life crisis atau sebut saja QLC terjadi oleh karena seseorang berada di persimpangan jalan kehidupannya. Jalan mana yang harus dia tempuh, pekerjaan apa yang sesuai dengan passion, dan mendatangkan kesejahteraan bagi hidupnya di masa yang akan datang. Lalu siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya? Pada masa ini seseorang harus menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan tujuan hidup, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Dan ternyata hal itu tidak mudah untuk dikerjakan. Terlebih ketika dia menghadapi kenyataan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion dan tujuan hidupnya, dan juga tidak mudah mendapatkan pasangan hidup yang cocok dengan dirinya. Sementara itu ada tuntutan-tuntutan dari keluarga maupun lingkungan di mana dia berada. Sering ditanya, apakah sudah punya pacar? Kapan menikah? Teman-temanmu sudah pada menikah, sudah pada punya anak, kamu kapan? Semua itu menyebabkan seseorang mengalami kebingungan, kegalauan, dan tekanan. Pada saat itu seseorang mengalami keraguan pada diri sendiri dan kepada masa depannya. Apakah tandanya bahwa seseorang sedang mengalami QLC? Tandanya adalah bahwa dia sering merasa cemas, kurang percaya diri, bingung dengan tujuan hidupnya, merasa tertekan ketika mendengar kabar kesuksesan teman, dan kehilangan gairah atau semangat dalam menjalani aktivitas. Apakah tanda-tanda itu sering terjadi pada diri kalian? Kalau iya, berarti kalian sedang mengalami quarter life crisis. Tapi don't worry, be happy, karena krisis adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saya akan memberikan 5 tips untuk mengatasi QLC. Tips pertama, anggaplah QLC sebagai sebuah fase hidup yang normal. Mengatasi suatu masalah dimulai dari bagaimana cara kita memandang masalah itu. Lihatlah QLC sebagai hal yang normal, sebab hampir semua orang pasti mengalaminya. QLC adalah sebuah fase kehidupan yang akan dialami oleh setiap orang untuk menuju kedewasaan. Jadi tidak perlu merasa takut dan bingung yang berlebih. Hidup ini adalah seperti waktu kita sekolah. Ada tahap-tahap yang harus kita lalui, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil, dan kadang-kadang kita harus menghadapi tes atau ujian. Dan saat kita menghadapi tes atau ujian itu, tandanya
kita akan naik level yang lebih tinggi. Itu adalah hal yang biasa dan pasti kalian akan dapat melaluinya. Tips kedua, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Penyebab dari QLC adalah kesukaan membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi ketika kita melihat teman kita sudah mencapai impiannya lebih dahulu. Lalu kita merasa bahwa diri kita sebagai orang yang gagal. Saat melihat unggahan teman di media sosial yang sedang berlibur ke luar negeri, atau saat melihat karir teman kerja yang lebih lancar, tak jarang ada rasa minder muncul. Rasanya kehidupan orang lain lebih mudah dibandingkan diri kita. Hal tersebut manusiawi. Namun bila dilakukan terus-menerus, efeknya membuat kita sulit bersyukur dan akhirnya menjadi seorang yang terlalu sering mengeluh. Untuk itu, lebih baik berhenti membandingkan diri dengan orang lain agar hidup menjadi lebih tenang dan tanpa beban. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dan sudah kerjakan dalam hidup kalian. Fokuslah pada apa yang ada padamu saat ini, bukan memikirkan orang lain. Cobalah lihat kembali berkat-berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Talenta-talenta apa yang kamu miliki. Hal-hal apa yang sudah kamu capai dalam hidupmu. Belajarlah mensyukuri semua itu. Tips ketiga, percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Kita sebagai manusia tidak bisa mengetahui masa depan kita. Karena itu seringkali kita khawatir akan masa depan kita. Tetapi kekhawatiran kita akan masa depan tidak akan mengubah masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita hanyalah Tuhan, pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Matius 6 ayat 34. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Bapa di surga. Sebab Allah Bapa kita tidak akan membiarkan hidup kita tanpa masa depan. Firman-Nya berkata demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tips keempat, jangan berdiam diri, lakukan sesuatu. Lakukanlah berbagai kegiatan, jangan hanya berdiam, melamun, serta merenungi nasib di rumah. Sebab hal tersebut tidak akan mengubah apapun. Cobalah mencari aktivitas yang produktif dan mengembangkan kemampuan. Dengan melakukan berbagai kegiatan, tentunya akan mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Isilah hari-harimu dengan hal positif, dan jangan takut gagal, karena kegagalan juga merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Jika kamu bingung karena merasa tidak cocok dengan pekerjaanmu saat ini, tetap jalankan tanggung jawabmu dalam bekerja. Sementara itu, kamu bisa mulai mengisi waktu luang dengan menambah wawasan, mencari kelas online untuk menambah keterampilan, atau mengobrol dengan teman untuk mendapatkan solusi. Meskipun hari ini kamu merasa memiliki hidup yang kurang baik, percayalah bahwa kamu bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Percayalah bahwa apa yang kamu lakukan sekarang akan menentukan masa depan. Hal ini akan membuatmu termotivasi melakukan yang terbaik. Tips kelima, temukan orang-orang yang bisa mendukung kamu. Setiap kita membutuhkan orang-orang yang mendukung kita, apalagi pada saat menghadapi krisis. Setiap orang membutuhkan keterhubungan dengan orang lain.
memiliki hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain akan memberikan kita dukungan moral dan keamanan emosional. Orang-orang itulah yang akan selalu membantu kita bangkit di saat-saat tersulit dari kita. Buat kamu yang sedang mengalami QLC, carilah orang-orang yang bisa mendukungmu, seperti teman-teman di gereja. Atau carilah orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kamu. Atau orang-orang yang bisa menginspirasi dan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Dengan begitu kamu tidak akan merasa sendiri dalam menjalani hidup. Demikian tips buat mengatasi quarter life crisis. Semoga Tuhan menolongmu melewati setiap tantangan dalam hidupmu dengan berhasil. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.